Bersama aku di dalam doa, di dalam doa. Salam sahabat doa Kekuatanku Channel. Jumpa lagi bersama kami dalam doa dan permenungan hari ini, Jumat 3 Februari 2023. Doa kita pada hari ini akan bersama saya, Suster Maria Claudia PRR. Renungan akan dipersiapkan dan dibawakan oleh Suster Maria Aurelia PRR dengan tema menahan rasa dendam dengan sikap mengampuni, yang terinspirasi dari Injil Markus bab 6 ayat 14 sampai 29. Mari kita mengawali doa dan permenungan kita hari ini dengan mengundang kehadiran Roh Kudus dalam lagu. Veni Creator Spiritus, mentes tuorum visita, imple superna gratia, que tu creasti pectora. Imple superna gratia, que tu creasti pectora. Vidi stilis parablitus altissimi donum Dei, fons vivus ignis caritas et spiritualis unctio. Tu septi fornis munere, dicitus paterne dextere, turite promissum Patris, sermone vitas futura. Turite promissum Patris, sermone ditas futura. Ascendebum et sensibus in funde amorem corpibus, in firma nostri corporis virtute firmas perpetuti. Hostem repelas longius, marcem quedones prontinus, doctores ite previo, videmus omne nocium. Doctores ite previo, videmus omne nocium. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, maka semuanya akan dijadikan lagi, dan Engkau akan membaharui muka bumi. Marilah berdoa. Ya Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur untuk rahmat-Mu yang boleh kami alami dalam seluruh hari ini. Kami bersyukur pula untuk sapaan sabda-Mu yang sungguh menggugah hidup kami. Kami mohon, mampukanlah kami untuk terus menanamkan dalam diri rasa belas kasih dan pengampunan kepada orang yang berbuat salah kepada kami.
Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Sabda Tuhan diambil dari Injil Markus bab 6 ayat 14 sampai 29. Yohanes Pembaptis dibunuh. Raja Herodes juga mendengar tentang Yesus, sebab namanya sudah terkenal dan orang mengatakan, Yohanes Pembaptis sudah bangkit dari antara orang mati, dan itulah sebabnya kuasa-kuasa itu bekerja di dalam dia. Yang lain mengatakan dia itu Elia, yang lain lagi mengatakan dia itu seorang nabi sama seperti nabi-nabi yang dahulu. Waktu Herodes mendengar hal itu, ia berkata, bukan dia itu yang sudah kupenggal kepalanya dan yang bangkit lagi. Sebab memang Herodeslah yang menyuruh orang menangkap Yohanes dan membelenggunya di penjara, berhubung dengan peristiwa Herodias, istri Filipus saudaranya, karena Herodes telah mengambilnya sebagai istri. Karena Yohanes pernah menegur Herodes, tidak halal engkau mengambil istri saudaramu. Karena itu Herodias menaruh dendam pada Yohanes dan bermaksud untuk membunuh dia, tetapi tidak dapat, sebab Herodes segan akan Yohanes, karena ia tahu bahwa Yohanes adalah orang yang benar dan suci, jadi ia melindunginya. Tetapi apabila ia mendengarkan Yohanes, hatinya selalu ombang-ambing, namun ia merasa senang juga mendengarkan dia. Akhirnya tiba juga kesempatan yang baik bagi Herodias, ketika Herodes pada hari ulang tahunnya mengadakan perjamuan untuk pembesar-pembesarnya, perwira-perwiranya, dan orang-orang terkemuka di Galilea. Pada waktu itu anak perempuan Herodias tampil lalu menari, dan ia menyukakan hati Herodes dan tamu-tamunya. Raja berkata kepada gadis itu, minta daripadaku apa saja yang kau ingini, maka akan kuberikan kepadamu. Lalu bersumpahlah kepadanya, apa saja yang kau minta akan kuberikan kepadamu, sekalipun setengah dari kerajaanku. Anak itu pergi dan menanyakan ibunya apa yang harus kuminta. Jawabnya kepala Yohanes Pembaptis. Maka cepat-cepat ia pergi ke raja dan meminta, aku mau supaya sekarang juga engkau berikan kepadaku kepala Yohanes Pembaptis di sebuah talang. Lalu sangat sedihlah hati raja, tetapi karena sumpahnya dan karena tamu-tamunya, ia tidak mau menolaknya. Raja segera menyuruh seorang pengawal dengan perintah supaya mengambil kepala Yohanes. Orang itu pergi dan memenggal kepala Yohanes di penjara. Lalu ia membawa kepala itu dalam sebuah talang dan memberikannya kepada gadis itu, dan gadis itu memberikan pula kepada ibunya. Ketika murid-murid Yohanes mendengar hal itu, mereka datang dan mengambil mayatnya, lalu membaringkannya dalam kuburan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Rasa dendam melahirkan sikap pengampun. Bapak Ibu para sahabat yang terkasih dalam Kristus, bacaan suci yang kita renungkan pada hari ini mengisahkan kepada kita tentang pembunuhan Yohanes Pembaptis oleh karena rasa dendam dan sikap iri hati yang masih melekat erat dalam hati Herodias. Dikisahkan bahwa Herodias menyimpan dendam kepada Yohanes Pembaptis karena sang nabi menegur akan dosanya. Sejak saat itu, Herodias berupaya mencari jalan untuk membunuh Yohanes Pembaptis, tetapi tidak ada kesempatan baginya. Begitupun pribadi Herodes. Ia tahu bahwa Yohanes adalah orang yang baik, benar, dan suci di hadapan Tuhan, sehingga ia melindunginya.
Walaupun terkadang hatinya merasa terombang-ambing ketika ia mendengarkan nama Yohanes menjadi terkenal. Para sahabat yang terkasih, tibalah kesempatan baik juga bagi Herodias. Ketika Raja Herodes merayakan ulang tahun, dan tarian putri Herodias menyenangkan hati raja, dan ia berjanji akan mengabulkan permintaannya. Herodias memanfaatkan kesempatan itu dengan baik. Melalui putrinya, dendamnya terlampiaskan. Yohanes akhirnya dibunuh. Herodias merasa menang, namun sebenarnya hanya menambah dosa dan beban dalam dirinya. Bapak Ibu para sahabat yang terkasih dalam Kristus, rasa dendam adalah keinginan keras untuk membalas suatu perbuatan terhadap orang lain, umumnya berkaitan dengan kejahatan. Dendam muncul karena adanya kemarahan di dalam diri seseorang atas perilakunya terhadap dirinya. Namun, jika kita tidak menguasainya dengan baik, maka akan melahirkan kehancuran yang merugikan diri sendiri maupun orang lain. Oleh karena itu, marilah kita memohon rahmat serta keteguhan iman dari Tuhan agar memampukan setiap kita sehingga melahirkan dalam diri sikap saling mengampuni tanpa batas terhadap orang lain. Semoga. Setelah kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, marilah kita menyampaikan doa-doa permohonan kita. Bagi orang-orang yang kehilangan harapan dalam hidup oleh karena berbagai situasi yang dihadapi saat ini, ya Bapa, kuatkan hati mereka dan berikanlah jalan keluar yang terbaik. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Bagi orang yang menjauhkan diri dari ajaran-Mu, kami mohon teguhkanlah iman dan harapan akan Yesus Kristus yang menjadi sumber kekuatan hidup setiap orang. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Bagi orang-orang sakit, ya Bapa, berikanlah mereka rahmat serta kekuatan dalam menghadapi penderitaan hidup, dan satukanlah penderitaan mereka bersama kurban putra-Mu di salib. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Kita hening sejenak untuk menyampaikan doa-doa kita. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Marilah kita satukan doa dan permohonan kita dengan doa agung Kristus. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan serta-Mu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati.
Santa Maria Reina Rosari, doakanlah kami. Santo Yosef, doakanlah kami. Santo Gabriel, doakanlah kami. Santo dan Santa pelindung kita masing-masing, doakan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga saudara-saudari sekalian, segala usaha dan karya sepanjang hari ini, semua mereka yang kita kenangkan dalam doa-doa kita, senantiasa dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapak Ibu, para sahabat yang terkasih, untuk kebersamaan kita dalam doa dan permenungan hari ini. Kita akan kembali berjumpa dalam doa dan permenungan hari selanjutnya. Kami akan hadir untuk menyapa setiap hati. Mohon dukung channel kami dengan cara subscribe, like, komen, share video-videonya, dan tekan tanda lonceng notifikasinya.